dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang serbuk tabur. Dengan dosen pengampu Ibu Rose Ingrid Pumasari, SPAM, MKM Apoteker. Pada slide pertama akan dijelaskan oleh Anggi. Kepada Anggi kami persilakan. Sebelum saya menjelaskan pengertian serbuk tabur, saya ada pantun sedikit. Si virus kan jangan dipukul. Nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan mulai berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun topik yang akan kami bahas adalah serbuk tabur atau pulvis aspersorius. Definisinya adalah serbuk tabur atau pulvis aspersorius adalah serbuk ringan untuk pengguna topikal. Dapat dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang halus untuk memudahkan penggunaannya pada kulit. Pada serbuk tabur atau pulvis aspersorius, umumnya serbuknya harus lewat ayakan 100 ml agar tidak menimbulkan iritasi pada kulit pada bagian yang kekar. Seluruh partikel serbuk harus terayak semuanya. Tidak boleh ada yang tertinggal. Jika tertinggal, diayakan dihaluskan lagi sehingga semua partikelnya terayak. Setelah semuanya terayak, campur dan aduk kembali hingga serbuknya homogen. Muhammad Anif 2015. Serbuk tabur yaitu satu, obat lebih stabil dibandingkan dengan sediaan cair, terutama obat yang rentan rusak oleh air. 2. Jika dibandingkan sediaan padat lainnya, serbuk lebih cepat diabsorpsi. 3. Dapat membantu untuk anak-anak dan orang dewasa yang suka menelan tablet atau kapsul. Yang keempat, dibuat untuk zat aktif yang memiliki volume yang sangat besar. Yang kelima, dokter lebih leluasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan si penderita. Slide dari Anggi yaitu definisi atau garis besar serbuk tabur. Slide kedua akan dijelaskan oleh Hana, yaitu kelemahan dari serbuk tabur ini sendiri dan syarat-syarat serbuk tabur. Kepada Hana kami persilakan. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan serbuk tabur dan juga syarat-syarat serbuk tabur. Nah, di sini ada kelemahan serbuk tabur. Yang pertama itu mudah lembab selama penyimpanan. Terus yang kedua itu rasanya tidak enak. Yang ketiga itu keengganan pasien meminum obat yang memiliki rasa pahit atau rasanya tidak enak. Nah, jadi di kalangan kita, di kalangan masyarakat, anak-anak, orang dewasa, orang tua itu suka sekali menelan obat yang berbentuk kapsul maupun tablet. Nah, di sini ada obat yang berbentuk serbuk. Nah, jadi waktu meminumnya itu rasa pahit atau rasa yang tidak enak itu muncul atau lebih menyengat daripada kalau kita meminum obat dalam berbentuk tablet maupun kapsul. Yang keempat itu kesulitan menahan keluarnya bahan-bahan hidroskopis. Yang kelima itu mudah bercair atau menguap dan jadi kambingnya. Dan yang terakhir itu waktu dan biaya yang digunakan pada pengolahan maupun pada pembuatan pembungkusan dalam serangkaian dosis tunggal. Nah, dalam waktu dan biaya yang digunakan ini pada pengelola maupun pembungkus itu memakan waktu yang cukup lama karena memang pada pembuatan serbuk tabur ini dalam pembungkusan pengolahan itu pada kinerja atau yang harus dipastikan lebih fokus. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini adalah syarat-syarat serbuk tabur. Syarat serbuk tabur yang pertama itu virus atau keseragaman bobot. Nah, dalam pengertian virus itu adalah serbuk yang dibagi dalam bobot kurang lebih sama dengan dibungkus kertas perkamen atau bahkan pengemas lain yang cocok. Yang kedua
Terus yang terakhir itu ada serbuk tabur. Nah, serbuk tabur ini melewati ayakan 100 meter. Kenapa melewati ayakan 100 meter? Pada pembahasan pertama tadi agar tidak menimbulkan iritasi pada kulit bagian yang peka. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang kelemahan serbuk tabur dan juga cara-cara serbuk tabur. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hana. Itulah tadi penjelasan slide kedua, yaitu kelemahan serbuk tabur dan cara-cara serbuk tabur. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah, yaitu tentang aturan pembuatan pada sediaan serbuk tabur ini. Kepada Aisyah dipersilakan menjelaskan tentang aturan pembuatan sediaan serbuk tabur. Menurut Muhammad Hanif, 2015 ada 3 aturan dalam pembuatan serbuk tabur. Yang pertama, serbuk tabur tanpa mengandung zat aroma diayak dengan ayakan nomor 100 ml. Yang kedua, serbuk tabur yang mengandung zat aroma diayak menggunakan nomor 44 ml. Yang ketiga, seluruh serbuk harus terayak semua. Yang tertinggal diayakan diharuskan lagi sampai semuanya terayak. Nah, di sini ada tabel derajat halus serbuk dan pengayaan. Berdasarkan Pharmacope edisi 4 antara lain. Jadi nomor pengayaan 5, maka lebar nominal pada lubang pengayaan sebesar 3,35 mm. Jika nomor pengayaan 5, maka garis tengahnya juga garis tengah nominal kawatnya juga 1730 mm. Dengan perbandingan kira-kira jumlah luas lubang terhadap pengayaan 43%. Dengan penyimpanan rata-rata maksimum 3,2%. Begitu juga untuk selanjutnya. Baiklah, saya di sini akan membacakan cara pembuatan serbuk tabur. Cara pembuatan serbuk tabur yang mengandung ada selanai vaselin dengan cara dilarutkan dalam enter atau asetosal, kemudian dikeringkan dengan baik. Yang kedua, iktiol dengan cara diencerkan dengan enter atau etanol 96%, kemudian dikeringkan dengan vakum. Yang ketiga, parafin cair minyak jarak dibuat dengan cara dicampurkan talkum sama banyak, kemudian sisa talkum ditambahkan sedikit demi sedikit. Kemudian saya akan membacakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencampurkan serbuk. Yang pertama, obat yang berbentuk kristal atau bongkahan besar hendaknya digerus sampai halus. Yang kedua, obat yang berkhasiat keras dan jumlahnya sedikit dicampur dengan zat penambah dalam mortir. Yang ketiga, obat berkelainan warna diaduk bersama agar tampak bahwa serbuk sudah merata. Yang keempat, obat yang jumlahnya sedikit dimasukkan terlebih dahulu. Yang kelima, obat yang volumenya kecil dimasukkan terlebih dahulu. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan dari Amel, yaitu cara pembuatan serbuk tabur dan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan serbuk tabur ini. Slide selanjutnya yaitu tentang pengemasan serbuk dan contoh resep yang akan disampaikan oleh Dea. Kepada Dea, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara pengemasan sediaan. Yang pertama adalah pemakaian luar. Untuk pemakaian luar umumnya dikemas dalam wadah kaleng yang berlubang, contohnya jas sabun. Lalu pemakaian dalam biasanya dalam botol bermulut lebar supaya tetap dapat dengan mudah keluar masuk melalui botol. Lalu yang ketiga,
disampaikan oleh Arifin, yaitu evaluasi serbuk tabur dan sekaligus mekanisme kerja pada serbuk tabur ini sendiri. Pada Arifin dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi sediaan serbuk tabur, full phase atau storage. Baiklah teman-teman sekalian, pada setiap sediaan obat itu memerlukan namanya evaluasi agar kandungan mutu terjamin. Yang pertama adalah tentunya pemeriksaan organoleptis, di mana organoleptis ini sendiri adalah uji sensori, di mana pada evaluasi pemeriksaan organoleptis ini menggunakan indera kita sendiri untuk melihat bagaimana dari bau dari obat tersebut, warnanya, dan juga rasa dari obat tersebut. Apa yang aneh dari obat tersebut? Maka bisa kita lihat dari warnanya melalui pemeriksaan organoleptis. Yang kedua, yaitu melalui pemeriksaan homogenitas. Sediaan serbuk tabur itu memerlukan namanya homogen daripada campuran dengan sekalian, di mana dari serbuk tabur ini memiliki lebih dari satu komponen obat dalam serbuk tabur tersebut, teman-teman sekalian, lebih dari satu zat aktif, sehingga dalam pembuatannya ini harus homogen, teman-teman sekalian. Maka dari itu kita perlu uji homogenitasnya agar kadar dari serbuk tabur kita buat ini antara zat satu dan zat lainnya itu tercampur merata, teman-teman sekalian. Yang kedua, uji derajat halus, teman-teman sekalian. Uji derajat halus serbuk ini adalah untuk mengetahui bagaimana kadar kehalusan suatu serbuk, di mana kita bisa menggunakan ayakan. Pada serbuk tabur ini ayakan yang digunakan ialah 100 ml. Agar serbuk tabur yang kita hasilkan ini ialah kadar kehalusannya halus, teman-teman sekalian, dan juga agar mudah diabsorpsi oleh kulit dan tidak menimbulkan yang namanya iritasi pada bagian depokal, teman-teman sekalian. Sehingga sangat dibutuhkan pada uji derajat halus serbuk ini menggunakan ayakan dengan ukuran 100 ml, teman-teman sekalian. Yang kedua, uji pH. Pada setiap obat sediaan itu memiliki kadar derajat keasamannya, teman-teman sekalian. Sehingga untuk mengetahui derajat keasaman suatu sediaan serbuk itu, maka kita perlu uji pH, di mana kita bisa menambahkannya serbuk tabur ini melalui uji dengan menambahkan aquades, teman-teman sekalian. Baru kita mengujinya dengan indikator universal untuk melihat berapa derajat pH pada serbuk tabur tersebut, teman-teman sekalian. Yang ketiga, uji kandungan lembab, teman-teman sekalian. Di mana pada uji kandungan lembab ini untuk menguji kadar kelembapan pada sediaan serbuk tabur, teman-teman sekalian. Di mana pada uji kandungan lembab ini bisa menggunakan yang namanya moisture balance analysis, di mana kita menggunakan alat untuk mengeringkan serbuk tabur tersebut. Di mana pada awalnya bobot beratnya ditimbang, kemudian dikeringkan, kemudian ditimbang kembali. Baru kadar lembabnya bisa kita hitung dengan rumus bobot basah dikurang bobot kering per bobot basah dikali 100%, teman-teman sekalian. Yang keenam, yaitu uji stabilitas cycling test, di mana pada uji stabilitas ini untuk mengetahui kadar stabilitas suatu obat, untuk mengetahui bagaimana tanggal kadaluarsa suatu obat, dengan cara kita menguji stabilitasnya, menguji ketahanan suatu obat tersebut dengan melalui siklus tes, di mana pada biasanya ditaruh pada siklus berbeda-beda dengan waktu yang berbeda-beda juga, teman-teman sekalian. Yang keempat, analisis data. Dari semua data yang kita hasilkan, kita analisis. Kita hasilkan dalam bentuk tabel atau grafik, lalu kita analisis kembali, lalu kemudian lakukan evaluasi kembali untuk memperbaiki mutu-mutu yang telah kita evaluasi tadi, teman-teman sekalian. Dan kemudian baru kita lakukan evaluasi. Untuk memperbaiki mutu tersebut, kita lakukan evaluasi agar dihasilkan obat-obat atau serbuk tabur yang mutunya terjamin, teman-teman sekalian. Baru yang kita masuk kepada pengemasan. Lanjut. Oke. Selanjutnya, mekanisme kerja obat serbuk tabur. Di mana serbuk tabur ini adalah sediaan serbuk yang diaplikasikan pada kulit, di mana berupa serbuk halus yang bekerja secara vertikal, teman-teman sekalian. Di mana dia bekerja pada kulit hanya pada area yang mengalami indikasi saja, teman-teman sekalian. Di mana pada sediaan topikal ini, sediaan serbuk tabur ini diaplikasikan pada kulit, di mana pengaplikasian ini melalui stratum corneum, teman-teman sekalian. Di mana serbuk halus atau serbuk tabur yang memiliki partikel halus ini akan menembus atau diabsorpsi oleh stratum corneum. Lalu dia menuju kepada jaringan epidermis, teman-teman sekalian. Di mana pada menuju jaringan epidermis ini menggunakan yang namanya difusi pasif, di mana dia perpindahan zat dari kadar konsentrasi tinggi pada konsentrasi rendah, teman-teman sekalian. Di mana dari jaringan epidermis nanti dia akan menuju dermis. Di jaringan dermis inilah dia akan bekerja mengobati indikasi yang terjadi pada jaringan kulit, teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman sekalian, ini sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
sesi tanya jawab ini ada 3 sesi. Satu sesi kami pilih 3 orang, 2 sesi 3 orang, dan 3 sesi ketiga kami pilih 3 orang. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, mohon diangkat tangannya dengan catatan kita tertib, jangan ada ribut, tertib. Itu 1. Baiklah, perkenalkan nama saya Aulia Pondok Fitri dari kelompok 1. Saya izin bertanya kepada kelompok 2. Yang pertama, hal apa saja yang harus diperhatikan saat pembuatan serbuk? Dan yang kedua, lebih cepat berefek daripada sediaan pada lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmadewi. Saya akan bertanya mengapa serbuk halus dan berwarna ketika dicampur ke dalam mortir harus dilapisi zat campuran. Perkenalkan, saya Vina Priani. Saya ingin bertanya mengapa serbuk tabur harus diayak dan apa saja zat tambahannya. Terima kasih. Waktunya untuk berdiskusi kelompok terlebih dahulu, nanti kami akan jawab pertanyaan satu persatu dari masing-masing. Mohon menunggu. Menjawab pertanyaan nomor 1 dari Aulia. Pertanyaannya, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat serbuk dan mengapa sediaan serbuk lebih cepat berefek daripada serbuk lain? Hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat serbuk yaitu ada 5. Yang pertama, obat berbentuk kristal atau bongkar hendaknya digerus supaya halus. Yang kedua, obat yang berkhasiat keras dan jumlah sedikit dicampurkan dengan zat penambahan dalam mortir. Yang ketiga, yang perlu kita perhatikan, obat yang berlainan warna diaduk bersamaan agar tampak warna serbuk sudah merata atau homogen. Yang keempat, obat yang jumlah sedikit dimasukkan terlebih dahulu. Obat yang bervolume kecil dimasukkan terlebih dahulu. Mengapa sediaan serbuk lebih cepat berefek daripada serbuk lain? Karena mudah diserap oleh tubuh karena dia berbentuk serbuk. Apakah Aulia ada pertanyaan atau mudah-mudahan ada tanggapan kepada jawaban dari kami? Tolong sampaikan. Sudah puas? Oke, Aulia sudah cukup. Pertanyaan yang kedua yaitu Saya akan jawab pertanyaan kedua dari Novita. Mengapa serbuk yang sangat halus ketika dicampur dalam mortir harus dilapisi zat campuran? Karena lubang memiliki pori-pori sehingga saat menjurus sediaan harus ditambahkan zat tambahan seperti SL untuk menutupi pori-pori lubang agar sediaan tidak masuk ke dalam lubang dan berkurang bobot. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Vina Apriani. Mengapa sediaan serbuk tabur harus diayak dan apa saja zat tambahannya? Oke, sediaan serbuk tabur itu harus diayak karena kita ingin menghasilkan suatu produk sediaan yang berupa partikel-partikel halus. Sehingga maka itu kita menggunakan ayakan 100 mesh agar hasil yang kita hasilkan adalah berupa serbuk tabur yang halus. Dan juga serbuk tabur ini diayak agar tidak ada yang mengupar dan juga tidak menyebabkan infeksi pada bagian yang peka. Oke, yang kedua biasanya itulah apa saja zat tambahan yang digunakan pada serbuk tabur. Ada pun zat tambahannya seperti talkum, ZNO, dan aluminium bersair. Baiklah, sekian, terima kasih. Teman-teman, itulah tadi tanya jawab sesi pertama. Sudah dapat 3 orang dan kita buka lagi sesi tanya jawab kedua. Kami pilih 3 orang. Siapa cepat dia dapat. 1, 2, 1, Oke, Aulia. Diganti. Mananya diganti. Warahmatullahi
kelompok 3 ingin bertanya, berapa jumlah serbuk yang dipakai untuk uji keseragaman bobot serbuk? Jangan membuang-buang waktu. Kelompok kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan nomor 2 dan 3. Kami nomor 1 kami harus berdiskusi sebentar. Pertanyaan yang kedua akan dijawabkan oleh Hana. Kepada Hana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Mengapa serbuk tabur yang mengandung talk, kalium, dan bahan mineral lainnya harus bebas dari bakteri? Jelaskan bakteri apa saja dan efek serbuk tabur terkontaminasi bakteri. Yang pertama, bakteri yaitu Castrile tetani C. wos dan Bacillus acridis. Karena serbuk tabur harus bebas dari bakteri, maka dari itu harus dijaga dari kesterilisasinya agar sediaan serbuk tabur tersebut tidak menyebabkan timbulnya infeksi pada saat pemakaiannya. Jadi alat-alat yang digunakan harus steril pada suhu 150 derajat selama 1 jam. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Vita dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, berapakah minimal waktu untuk melakukan proses pengayakan dan apa saja kekurangan metode pengayakan? Pengayakan dilakukan hingga sediaan halus dan homogen, tetapi pengayakan terlalu lama dapat membuat sediaan pecah karena saling bertumburan sehingga mengakibatkan terlalu halus. Maka dari itu pengayakan harus disesuaikan dengan ukuran pengayakan. Kekurangan metode pengayakan. Kekurangan metode pengayakan itu yang pertama, tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti sehingga pada metode mikroskopik. Yang kedua yaitu ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok atau berdasarkan keseragaman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Emil. Berapakah jumlah serbuk yang dipakai untuk uji keseragaman bobot serbuk? Baiklah, jumlah serbuk yang bisa kita pakai adalah berjumlah 20 serbuk, di mana sediaan yang dibuat bisa diuji seragamannya dengan dibagi menjadi 20 serbuk, kemudian ditimbang satu persatu. Lalu yang kedua itu adalah selanjutnya campuran ke-20 serbuk tersebut, timbang sekaligus, baru kemudian hitung kembali rata-ratanya, di mana hitung kembali hasil timbangan satu persatu dan juga hasil timbangan sekaligusnya, baru kemudian menghasilkan rata-rata keseragaman bobotnya. Baiklah, ini apakah cukup? Perkenalkan, nama saya Novia dari kelompok 3. Mohon izin bertanya. Salah satu contoh serbuk tabur yaitu bedak tabur. Bagaimana cara menentukan tanggal kadaluarsa? Jika kita yang membuat meracik bedak itu sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Ramadhani dari kelompok 5 yang bertanya kepada kelompok 2. Mengapa pembuatan serbuk tabur harus diayam menggunakan elemen mes 100? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celestari dari kelompok 5 yang bertanya. Pada bagian slide kelemahan, kalian ada menjelaskan tentang bahwa serbuk tabur itu mudah lembab saat penyimpanan. Nah, yang saya tanyakan, mengapa sediaan serbuk tabur itu bisa lembab? Terima kasih. Teman-teman semua, di sesi terakhir dan 3 pertanyaan akan dijawab dan dipilih oleh Ibu.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Pertanyaannya yaitu, salah satu contoh serbuk tabur itu bedak tabur. Bagaimana cara menentukan tanggal kadaluarsa jika kita yang meracik bedak itu sendiri? Pada umumnya digunakan hingga 2 tahun terhitung dari tanggal pembuatannya. Cara yang bisa digunakan untuk menentukan tanggal kadaluarsa adalah dengan uji siklus kestabilan sediaan yang disimpan dengan cara pada suhu yang berbeda dengan waktu yang telah ditentukan. Bagaimana Novia? Apakah kurang jelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sita, yaitu mengapa pembuatan serbuk tabur harus diayak menggunakan ayakan nomor 100 mes. Jadi sediaan serbuk tabur ialah sediaan serbuk halus dengan pemakaian logika sehingga dapat pembuatannya menggunakan ayakan 100 mes. Untuk menghasilkan serbuk yang halus sesuai dengan yang telah ditentukan agar dapat dengan mudah diabsorpsi oleh kulit dan tidak menimbulkan iritasi pada bagian yang peka atau pembuatan serbuk. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Oci. Mengapa pada penyimpanan serbuk tabur dapat lembab? Karena serbuk tabur sifatnya hidrotropis, sehingga pada penyimpanannya harus jauh dari tempat lembab. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan atau diskusi dari kelompok kami tentang serbuk tabur. Apabila terdapat kesalahan dan perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.